Acara ini disupport oleh Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa diklik-kliknya dan subscribe-nya ya guys. Alhamdulillah hari ini kita di Hotel Pangeran. Terima kasih Hotel Pangeran terkhusus buat Atik ya, sudah menyediakan tempat dan makanannya ini yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang pedagang UMKM yang lagi heboh nih guys, yang terletak di Jalan Cuk Nyadin atau di belakang kantor gubernur. Untuk kita ketahui bahwa pedagang tersebut sudah cukup lama beroperasi atau berjualan di sana. Namun beberapa hari kemarin, tepatnya pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mulai merapikan atau mulai mendata para pedagang UMKM yang ada di belakang kantor Cuk Nyadin tersebut. Nah, dalam 3 hari tersebut terjadi penutupan sementara dan hari Senin kemarin kembali dibuka. Namun terjadi kericuhan sedikit antar sesama pedagang di sana. Entah apa yang terjadi, kita akan membahas bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Zul Helmi Arifin. Kebetulan beliau ini sahabat saya dan kebetulan satu alumni juga di Solo itu. Kecilin sedikit guys. Ya, oke. Kita panggil aja Pak Ami, lebih sering dipanggil Pak Ami. Pak Kadis, apa yang terjadi dengan belakang kantor gubernur juga UMKM itu? Sebenarnya ini kan itu fasilitas umum. Ya. Yang namanya fasilitas umum itu jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang namanya trotoar atau apapun lah ya. Ya, jalan gitu ya, tidak boleh digunakan aktivitas apapun. Ya. Ini bukan hanya tergantung di belakang kantor gubernur saja. Ya. Jalan di Ponorogo banyak. Ya. Seputar kantor Masjid Agung ya. Ya, di Masjid Agung Tugu Bambu Runcing itu udah mulai itu bergeser, dia ada yang tadinya di depan SMA 1 itu. Oke, ini kita di Sidente dan Kopi guys. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh Hotel Pangeran untuk kami nih guys. Memang luar biasa nih. Waduh. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar sedikit suaranya aja kecil. Kan udah pakai ini Bang. Oh sudah. Ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bang Eka dan Hotel Pangeran, saya terima kasih diundang dalam podcast ini ya. Sekaligus juga kita bisa mengkonfirmasi dan sekaligus memberikan informasi. Bahkan mengklarifikasi ya beberapa mungkin pemberitaan yang beredar atau yang agar semuanya dapat informasi itu dalam satu rangkaian yang utuh gitu. Pertama, seperti disampaikan Mbak Eka tadi, bahwa memang di setiap lokasi jalan umum, jembatan, trotoar, hukum dasarnya itu tidak boleh berjualan. Itu Bang ya. Hukum dasar itu tidak boleh berjualan. Di Perda 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum, di situ diatur juga tidak boleh berjualan, tapi di frasa berikutnya disampaikan boleh berjualan apabila diizinkan oleh pemerintah. Oke. Pasca pandemi, kita pandemi COVID dari 2019 sebetulnya mulai 2020 mulai PSBB ya Bang ya, mulai dulu kan namanya PSBB baru PPKM ya. Itu kan mulai Maret 2020 itu baru agak-agak reda atau mulai melandai banyak itu kan di tahun 2022. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terus terang zaman COVID itu kan memang UMKM sebagai penyangga ya, kita kan. Jadi pemerintah mengizinkan jalan-jalan tertentu, lokasi-lokasi tertentu agar para UMKM kita, pedagang kaki lima kita itu diberikan ruang, diberikan mereka ruang untuk bisa berusaha tempat-tempat, bahkan mohon maaf tempat-tempat yang tadinya tidak diizinkan, tanda kutip diizinkan, ya diizinkan tentunya dengan keputusan wali kota.
Saat itu di tahun 2022 diizinkan beberapa tempat, termasuk Tugu Keris, ya, terus ada di kawasan Sia 4, terus dan di belakang di Jalan Cut Nyadin yang di belakang kantor wali kota. Oh, nah, awalnya di situ ya? Nah, cuman yang di bagian situ saja, Ya. yang diizinkan. Ya, diizinkan, oke. Ya, jadi kan kita tahu Jalan Cut Nyadin ini kan panjang ya. Panjang. Kalau yang berada di samping pustaka dengan kantor dengan kantor gubernur ya? Itu kan Jalan Cut Mutia namanya. Cut Mutia. Yang dekat Bank Indonesia itu? Dekat Bank Indonesia itu Cut Nyadin 3. Cut Nyadin juga. Cut Nyadin 3. Nah, jadi pertama yang diizinkan itu cuma yang di bagian belakang kantor wali kota saja. Ya. Nah, cuman berkembang terus, akhirnya melebar ke taman. Ya, waktu itu saya ingat benar zaman Pak Wali Kota Pak Firdaus. Ya, beliau sampaikan itu taman itu betul-betul dijaga. Betul-betul dijaga. Kita lihatlah kondisi taman sekarang. Ya, memang ini ya. Butuh sekali perbaikan gitu menurut kami sekarang ya. Dan juga kawasan di sekitar Cut Nyadin itu kan kawasan perkantoran, Bang. Ya, itu kan perkantoran yang berjualan di sana. Nah, selama ini mulailah teman-teman pedagang kaki lima itu berjualan melebar, mulai dari taman, di belakang kantor gubernur, ya, di area pustaka, di area BI, bahkan sampai melebar ke Jalan Cut Nyadin di antara kantor gubernur dan Mariau. Ahmad Yani ya? Nah, iya, yang Leretan Bulog itu, Bang. Ya, Leretan Bulog itu. Nah, itu kan kita lihat ya bahwa kemacetan yang ditimbulkan, terus parkirnya juga, mohon maaf, jalan itu baru saja diperbaiki, cantik-cantik gitu ya. Jadi ya kita juga harus lakukan penataan karena memang terus terang seluruh aset-aset kita ini kan mesti kita jaga dengan baik. Kemudian kondisi yang kita hadapi sekarang saat itu kondisi awalnya pedagang berjualan di situ tidak berizin, Bang. Tidak legal. Kedua, listrik. Kemarin kami diskusi sama Kepala PLN, Pekanbaru, Kepala UP3 Pekanbaru, bahkan meteran listrik itu ditaruh di pohon. Sangat berbahaya ya. Dan konser, Pak. Sempat terbakar. Nah, kita takut nanti kan jika ditaruh meteran listrik itu sembarangan, ini kan merebet, akan menimbulkan kebakaran, apalagi di daerah perkantoran gitu. Itu kan amat bahaya. Lalu apalagi parkir nih. Parkir dan arus lalu lintas. Kalau kita melihat dulu, Bang, kalau kita datang ke sana, mobil lewat situ, motor lalu lalang di situ, tidak teratur ya, parkir berserak-serak di mana mau suka gitu ya. Sehingga pengunjung yang datang juga pejalan kaki itu kita was-was gitu. Kita was-was. Terus sampah. Ya, pagi hari itu sampahnya luar biasa. Luar biasa sampahnya, dan itu pemerintah kota yang angkat sampah. Nah, terakhir adalah kondisi saat itu retribusi atau pembiayaan itu mereka kutip, ya. Mereka kutip itu ada yang 500.000 per bulan, ada 300.000 per bulan, ada 600, bahkan 1 juta. Bahkan ada yang 1 juta. Ya, dari yang kami dapat informasi seperti itu. Akhirnya 5 hal inilah nanti yang ingin kita tata penataannya. Di situ ternyata regulasi di negeri kita ini sudah lengkap. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 mengatur detail tentang penataan PKL, pedagang kaki lima. Jadi PKL ini, pedagang kaki lima ini selalu kami ulang-ulang nanti istilah PKL ini. Nah, di Permendagri itu di pasal 2 dikatakan bahwa Bupati garis miring Wali Kota wajib menata PKL. Menata PKL dengan cara apa gitu? Pertama melakukan pendataan dulu. Jadi menata PKL itu paling tidak ada 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi. Terus mungkin nanti ada yang mau dipindah atau direlokasi, dan nantinya tuh akan ada
pembinaan, kira-kira begitu. Jadi dari 5 hal tadi itu ada 5 yang mau kita lakukan penataan. Nah, pertama kita lakukan pendataan dan pendaftaran. Setelah kita lakukan pendataan dan pendaftaran, terakhir pendaftaran kita itu ada 400 lebih. 400 lebih. Nah, saya lupa angkanya. Terakhir kemarin saya lupa apa 445 apa 400 Banyak ya? 400-an ya? Banyak kali, Bang. Itu yang memang yang sudah berjualan di situ. Jadi terus terang, kita kan harus lakukan verifikasi. Nah, jadi jangan sampai, mohon maaf, orang yang sudah berjualan di sana malah tidak terdaftar, yang masuk ini pedagang-pedagang baru. Itu nanti bakal jadi keributan. Ya kan, satu. Kedua, prioritas kita tentu orang Pekanbaru, Bang. Ya, mohon maaf, kalau misalnya KTP-nya bukan KTP Pekanbaru, yang satu KTP Pekanbaru, tentu kita yang KTP Pekanbaru yang kita prioritaskan. Ya, karena ini kan berada di wilayah Kota Pekanbaru. Nah, ketika kita lakukan verifikasi, kami lakukan verifikasi itu per blok. Karena kita tidak memiliki, dan ini kan tidak berizin. Tentu kita mau verifikasi ini dengan para pedagang sendiri. Misalnya kita panggil pedagang yang berada di sekitar BI, kita panggil semuanya. Yang terdaftar di sekitar situ juga kita panggil. Kita cek nih, ini pedagang lama, pedagang baru, pedagang lama, pedagang baru, kan gitu ya, supaya terverifikasi. Nah, harapan kita bisa dapat data sepertinya pedagangnya kompak gitu, semuanya bilang pedagang lama. Sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu, guys. Jadi jadi apa namanya, agak kesulitan kita di dalam melakukan pendataan. Cuma kita nggak kehabisan akal, Bang. Ya, artinya setiap yang berjualan itu pertama kita tata luasannya, karena yang 400 yang daftar itu tentu kan sekarang kondisinya, mohon maaf, ketika pengelolaan dengan yang lain ya gitu ya. Katakanlah dengan katakanlah forum pedagang lah atau apalah gitu ya. Mereka ini kan mengatur luasan ini itu suka-suka dia juga. Ya, kira-kira gitu, Bang. Jadi yang jual 3 meter itu ada yang bayar 600. Sedangkan yang kecil juga sama juga bayarnya 600. Juga, ada yang 8 meter, 9 meter. Bayarnya sama. Ada yang bayar sama juga, ada yang bayarnya lebih, itu tergantung kenal dengan oknum lah ya. Kenal atau tergantung dengan mental masing-masing gitu. Jadi nggak ada standar gitu. Sehingga bahkan ada itu mungkin ya pedagang kaki lima di sini kan memang tadi kita perhatikan, kalau saya lah yang main di sana gitu ya. Bang ya. Terus kita sambil minum, guys. Suasana ini santai. Jadi gini, di lapangan saya lihat di situ yang mereka berjualan menggunakan mobil kan ada, ya kan, ya mungkin entah berjualan kopi ataupun apapun lah ceritanya di situ. Nah, bagaimana sekarang ini Anda menata, sedangkan yang area tempat tadi itu kan yang ada ukuran 2 meter, ada yang 15 meter, ada yang 20 meter. Nah, kasihan memang dengan pedagang-pedagang lainnya ketika mau masuk yang bergabung di sana. Apa langkah pendataan setelah melakukan pendaftaran dan pendaftaran tadi? Berapa biaya kira-kira yang mereka setor nanti ke masuk APBD? Ini menarik. Cuman nanti masalah pembayaran nanti kita cerita di akhir. Harga Senin hari Senin harga naik itu. Jadi begini, tadi yang Abang sampaikan tadi, kita kan semuanya mulai daripada pendataan sama pendaftaran. Ketika yang didaftarkan kita tahu jumlahnya berapa, tentu kita hitung, Bang, panjang kawasan jalan yang akan kita izinkan itu kira-kira muatnya untuk berapa orang. Nah, itu dia. Jadi setelah kita dapat angka sekitar 400-an pedagang yang berjualan yang sudah melakukan pendaftaran, kita bagi itu kecukupannya kurang lebih sekitar 3 meter saja, Bang. Sekitar 3 meter. 3 kali 3 lah ya.
Ya. Kalau misalnya kita mainkan di model apa namanya lapak-lapak yang seperti tenda-tenda itu kan ukurannya 3x3 Ya. atau ukurannya 2. Yang paling besar tuh 5x5. 5 ya. Ah, ya kan antara 2 tuh. Nah, mana yang patokan yang menjadi 3x3 kah atau 5x5? Ya. Kita menghitungnya bukan 3x3, kita hitungnya itu 3 meter. Nanti ini akan berkaitan dengan pembiayaan ya, sama distribusi. Jadi gini, ya, jadi mulai kita hitung berapa panjang jalan dan juga untuk berapa kebutuhan yang kira-kira mencukupi. Artinya 400 itu cukup gitu ya, untuk di sekitar kawasan situ. Oke. Jadi dengan ukurannya 3x3 meter. Ya. Nah, setelah kami lakukan pendataan dan pendaftaran itu, kita langsung open house ke lokasi. Jadi kita minta pedagang datang ke lokasinya, tegak dia di mana dia bisa berjualan. Oke. Nah, yang posisinya di yang 3 meter itu tetap 3 meter, yang dulunya dapat 2 meter kita kasih 3, Bang. Oke. Yang tadinya 6 kita kasih 3. Yang tadinya 12 kita kasih 3 juga. Ya. Jadi Ya. agar berkeadilan. Ya. Nah, itu tadi sekali lagi saya sampaikan PKL itu pedagang kaki 5 bukan pengusaha kaki 5. Ya. Kemudian setelah kita lakukan penataan seperti itu, kita kan mau pastikan. Artinya kita berpikir bahwa jangan sampai ini nanti mereka nggak omset, Bang. Ya. Ya. Sehingga penataan lalu lintasnya bagaimana itu kawasan supaya nyaman. Ya. Berpikir awal kita mau tutup seperti Car Free Day. Ya. Kawasan itu kita kayak buat Car Free Night gitu. Tadinya begitu, Bang. Ya. Cuman usulan daripada para pedagang, Pak, kami nanti ada yang take away, kami nanti ada yang beli Gojek, Pak, ada yang GoFood dan lain-lain. Akhirnya kita bukalah kendaraan roda 2 boleh masuk lewat dalam, tapi one way. Nah, akhirnya kemarin, Pak, gimana Pak kalau jangan untuk take away aja, gimana kalau mereka bisa parkir di tempat kami? Oke. Nah, kita coba hitung kemarin di beberapa titik kita tambahkan kantong-kantong parkir, Bang, supaya juga masyarakat juga nggak terlalu jauh berjalan. Nah, kemudian apa? Ini terus kita sosialisasikan, kita sampaikan terus ke pedagang. Namun dari 2 pengelola awal ya, dari LPM juga sama teman-teman yang dari PP ya, PP Pekanbaru Kota itu menyambut baik ya apa yang kita lakukan penataan ini, sehingga teman-teman yang dari PP itu bersedia masuk. Kita relokasi yang di dekat Bang Riau, kita relokasi pindah ke dalam ke daerah Puswil. Sudah sama-sama nih Bang, sudah sama-sama. Hari pertama yang dari LPM juga begitu masuk crowded, listriknya nggak cukup-cukup. Akhirnya kita putuskan bahwa yang LPM tetap kembali ke lokasi semula, tapi dengan ukuran 3x3. Sorry, 3 meter 3 meter gitu, nggak bisa maksimal. Yang tadinya lebih daripada itu ya kita mohon maaf ya, terpaksa kita cut gitu. Nah, setelah kita evaluasi dari pertama, dari kedua, hari kedua kita pindahkan yang LPM itu ke tempat yang lama, yang kawan-kawan yang di Bang Riau kita geserkan ke area Puswil. Oke. Sudah jadi nih Bang. Begitu sudah jadi, apa namanya, mereka sudah mulai beraktivitas, sudah mulai jualan. Nah, hari Selasa kemarin ya, Senin ya. Ya, hari Senin ya, dia benar-benar ya. Hari Senin sore itu kejadian. Kejadiannya begini, teman-teman yang dari Bang Riau itu sudah berada di posisi yang sudah kita tentukan. Itu diusir oleh pengelola yang forum-forum tadi itu diusir. Itu ribut. Ya, dari video yang saya kirimkan dengan abang itu, saya kira mungkin cuplikan-cuplikan kalau bisa ditayangkan. Oh, nanti kita pasti tayang. Artinya dengan perempuan itu, oknum itu. Artinya apa yang saya sampaikan ini bukan ini ya. Supaya kita tahu itu bahwa kejadian malam itu didahului oleh kejadian sorenya gitu. Oke, berarti malam itu sorenya itu ya kejadian itu Senin sore. Senin sore.
Kejadian itu Senin sore. Senin siang lebih kurang, tuh 3 atau jam 4 sore itu ya. Orang Ya, sekitar Ya, jam pokoknya segitu 4 ya. atau setengah 5 ya. oke, ada 10 menit tuh videonya tuh bersambung tuh ya. Mulai ini ya, mulai terjadi cekcok, keributan Iya. segala macam. Teman-teman yang dari Bang Rio pindah ke dalam itu bilang, oke, kalau kami nggak boleh jualan di sini, yang usir saya bukan Anda, tapi pemerintah. Iya. Ya, dalam diksi mereka, kalau Kadis perintahkan saya pindah, tapi kalau enggak gitu kan. Nah, akhirnya kejadian itu tentu kami laporkan ya. Ya. Kami laporkan ke pimpinan, kami laporkan ke Pak Kapolres juga ya, ke Pak Kapolsek kami sampaikan juga kejadian-kejadian seperti itu sehingga ini bisa menjadi atensi. Setelah sholat maghrib menjelang Isya, saya datang ke sana. Saya sampai sana tuh Bang, udah selesai azan Isya gitu. Jadi saya langsung sholat di musola, Puswil. Oke. Baru rakaat pertama ribut. Oke. Aduh, ini keributan apa gitu ya. Jadi apa gitu yang terjadi kira-kira. Selesai sholat, saya buru-buru langsung ke sana gitu. Buru-buru langsung ke sana, dan di tengah kerumunan itu memang sudah mulai rusuh gitu. Jadi yang kubu sini sudah bawa apa ya, alat-alat. Iya, bambu saya lihat panjang-panjang. Yang bagian sana udah, waduh, ini situasi udah ini ya, sudah crowded lah ya. gitu ya, sudah chaos. Dan saya langsung telepon ke Pak Kapolres, telepon ke Pak Kapolsek. Alhamdulillah teman-teman yang dari kepolisian datang ya, teman-teman dari Kodim Pekanbaru juga ada di situ. Mungkin ada juga cuplikan video nanti. Iya, ada. Dan bisa disampaikan sedikit. Akhirnya kita lerai. Saya datang ke tempat kelompoknya yang bawa pemuda itu, saya sampaikan cerita seperti apa. Akhirnya malam itu berujung dengan saling lapor. Oke. Berujung saling lapor ya. Berujung dengan saling lapor. Ini melaporkan ini melaporkan ini. Ya. Nah, Pak Wali Kota setelah saya laporkan itu datang, Pak. Wali Kota saya laporkan itu datang, dan beliau sampaikan di mana posisi ribut itu, Pak Kadis, kata dia. Saya bawa ke tempat lapak itu, dan Pak Wali bercerita langsung dengan pedagang yang diusir itu. Oke. Bagaimana kronologis, bagaimana ceritanya. Terus pada intinya Pak Wali menyampaikan bahwa pengelolaan di sini adalah dari pemerintah Kota Pekanbaru. Oke. Yang mana saat ini sudah dibentuk tim oleh pemerintah kota. Ketuanya adalah Asisten 1, sekretarisnya adalah Disperindak, dan banyak lagi OPD-OPD yang tergabung di dalam tim itu, termasuk Pol PP, termasuk Disub, termasuk DLHK gitu. Nah, akhirnya malam itu selesai, dan kemarin malam di setiap jam 5 sore kami masih memantau itu, karena memang mohon maaf takut ada gesek-gesekan. Ya, alhamdulillah tadi kemarin itu kita sudah siapkan sekitar 150 personil ya. 60 Satpol PP, 20 dari Polresta, 20 dari Kodim ya. Terus ada dari Perindak 29, sisanya dari Disub. Setiap hari kita mobile terus keliling menjaga kondisinya terkendali ya, terus kondusif ya, dan pengunjungnya juga nyaman. Nah, harapan kita ini dapat berjalan terus ya, sampai juga kita bisa menyelesaikan penataan ini dengan sempurna. Terus terang memang penataan ini masih belum sempurna, Bang. Pasti. Ya, saya sampaikan kita tutup 3 hari kemarin itu memang kecuali semuanya datang lengkap dan gimana ya. Mungkin mereka takut atau memang ada sesuatu hal yang dilarang oleh oknum-oknum yang mengelola tempat itu. Jadi begini guys, menarik memang yang di belakang kantor gubernur. Saya dari dulu beberapa bulan yang lalu tuh suka memperhatikan tempat itu. Pertama, berantakan sekali. Kemudian parkir di sana itu sangat luar biasa pendapatannya guys, karena di situ adalah uang semua bagi kalau yang kita lihat di sana ya. Karena begini, karena keterlambatannya dinas ataupun pemerintah kota ini menangani hal ini, yang tadinya yang di belakang kantor wali kota yang diizinkan itu sepi, ya kan, lama-lama mereka bergeser. Saya nggak tahu, tiba-tiba jepret banyak aja gitu ya.
tiba-tiba banyak aja begitu, terus beberapa oknum mengambil keuntungan di sana dengan harga ya bervarian tadi itu 300, 600 sampai 1 juta Per lapak. per lapak, belum lagi tempat penitipan lapak di belakang kantor wali kota itu. Masuk uang sampah, Bang? Saya tidak tahu. Ya, termasuk uang sampah. Uang sampah itu dikutip Nah, uang sampah dikutip tapi kan 3.000 per hari. 3.000 per hari. 3.000 per Tapi hari. yang Kalau apakah itu dikalikan- disetorkan ke DLHK atau memang masuk PAD kan kita tidak tahu. Nah, saat itu Pak Wali langsung tanya dengan Kadis di depan saya. Ya. Nggak ada kita terima apa-apa, Pak. Ya. Belum lagi Artinya- tempat penitipan lapak di kantor pemerintahan yang wali kota itu, guys, yang lama itu. Oh, itu banyak sekali lapak-lapak di situ. Yang saya dapat informasinya hampir 500.000 itu satu lapak itu. Kemana uangnya? Bolehkah tempat kantor pemerintah tempat itu tempat sebagai agen penitipan? Begitu kan? Agen penitipan kalau saya lihat di kantor wali kota belakang itu. Nah, itu satu. Kenapa responnya lambat sekali pemerintah? Dibiarkan dulu banyak, akhirnya chaos, kok baru turun gitu. Nah, apa yang terjadi, Pak Kadis? Jadi memang terus terang di dalam pengenalan ini kan memang ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, Bang. Saya akui saja mungkin kita agak terlambat memang, ya, untuk menata ini. Tetapi ya saya juga terus terang, kawan-kawan kita kan juga banyak yang berkantor di kawasan situ, Bang. Betul. Itu ngomel semua juga. Nah, iya. Kadang mohon maaf, kawan-kawan ini lembur, ya. Jadi makanya sekarang ini, Bang, saat ini kita atur gitu, jam operasional mereka ini mulai jam 17.30 gitu. Oke. Udah itu tidak boleh menutup jalan keluar masuk kantor, itu nggak boleh ditutup gitu. Jadi kemarin kami dengan Pak Asisten 1 keliling ya, keliling dari satu tempat ke tempat lain itu, ketika ada yang itu kita minta tolong digeser, Iya. kawan-kawan digeser, karena memang komplain ya. Wajar sih menurut saya ya. Komplain teman-teman ini yang mungkin dari beban pekerjaannya juga tinggi sehingga harus lembur, terus mau keluar udah tahu-tahu udah ketutupan aja gitu kan. Iya. Ya. Jadi inilah kita sekarang masih lakukan penata-menata. Nah, terus terang dalam melakukan penataan ini tak semudah yang kita pikirkan juga. Sebenarnya mudah, Pak. Tapi Tergantung tidak niat aja. mustahil. Sebenarnya gini aja, maaf ya. Ya. Sebenarnya bisa. Kita bukan menyampingkan hak ini menutup rezeki, bukan. Ya, Ini kan namanya fasilitas umum. Direlokasi kan bisa. Waktu zaman Pak Pir itu kan makanya dia pindah di belakang di Kapus Kopa Jalan Popaya itu kan. Ya. Gara-gara tadinya dibiarkan, akhirnya Pak Pir langsung pindahkan ke situ gitu. Nah, Ya. pihak yang di Puskopo ini mungkin kan ada kecemburuan juga kan. Oh, itu kok boleh, itu Ya, kok boleh. Akhirnya seperti itu kan. Nah, itu satu. Kedua, saya tanya yang sama yang pembersih itu, penyapu jalan yang di pagi-pagi itu. Mereka juga tidak dapat kecipratan dari situ juga gitu kan. Kasihan sekali. Iya. Betul, Pak. Iya. Betul. Karena mereka membuang sampah di situ, ya mereka tiap pagi itu ya, mereka hanya mengomel saja dengan siapa mereka. Ya, Itu satu. betul. Kan pemerintah kota kan punya tanah banyak nih, atau lebih bagusnya yang bekas kantor wali kota yang terbakar itu aja dijadikan tempat lapak, lebih bagus lah. Kalau ada relokasikan di situ lebih jelas. Ya, betul, ya. Saya mau di Pak Wali nih. Aspirasi ya. Bukan Usulan. karena begini, direlokasikan aja pindah. Kita tidak menutup rezeki orang, tapi direlokasikan. Jadi dia pertama kalau sistem main IO itu tadi kan jelas itu. Kita bikin tenda, kita bikin lampu-lampu ada itu kan semua terkontrol dan terkoordinasi semua. Mereka pun nanti rapi lah kesannya di situ. Kita contoh di Medan. Kemarin tuh bagus sih tempat tempat festival kulinernya itu kan luar biasa. Nah, Ya, Bang. yang di Labuai kan kita nggak tahu sampai saat ini kan tanda kutip mangkrak. Nah, awalnya di situ mungkin mau dilakukan tempat wisata kuliner di situ. Cuman kan kalau kita buat di situ harusnya ada kajian-kajian parkirnya di mana, jangan membuat macet gitu. Ya. Nah, itu satu. Kedua, yang ketiga, yang sebelumnya tadi berapa banyak uang beredar di situ, kemanakah larinya gitu ya?
Ini mungkin jadi Banyak guys. banyak guys ya. Karena begini guys, banyak teman-teman ataupun orang-orang juga yang bercerita sama saya perihal itu. Di berjualan sah-sah saja, nanti terjadi pembiaran. Makanya kita suka bercanda. Besok saya mau buka jalan Sudirman aja lah jualan, karena ada yang larang, iya kan? Nah, mereka perlapak-lapak akhirnya bergeng-geng. Di Penogoro sudah mulai panjang itu. Betul. Yang tadinya di SMA 1 di Diam itu pindahlah dekat Tugu, Bambu Runcing itu. Iya. Kalau Tugu Kris oke lah, mungkin sudah perjanjian. Sebenarnya warga yang tinggal di sana itu kan sempat komplain juga. Betul. Jalur Betul. alamannya lalu lintas itu tadi. Ya. Bagaimana mungkin ya itu terjadi antara Dinas Perindustrian Perdagangan dengan Pak Wali dan setempat. Ketika ada konser besar kan tutup semua. Ya. Kayak kemarin acara apa gitu kan, nggak boleh jualan di situ kan, bilang so-so aja. Yang 3 hari jualan, nggak jualan tuh sepi-sepi lebih enak gitu loh. Ya. Nah, mungkin ada relokasi lah, jangan di situ lah. Berapa banyak tanah kota di Pekanbaru nih? Terkhusus ya apa namanya, aset lah ya, aset kota. Kalau terkait pertanyaan itu tadi, ini kan tadi ada beberapa tadi kita diskusi Bang ya. Pertama, di dalam penataan pedagang itu tentu tidak bisa 1 atau 2 dinas saja. Ya. Itu harus ada beberapa ya, beberapa OPD, makanya dibentuk tim penataan PKL. Ya. Nah, semenjak saya bertugas di Perinda ya, baru-baru ini ada SK tim penataan PKL dan itu sepekan baru. Memang tahap awal ini sasaran kita tentu yang menjadi perhatian. Perhatian banyak orang itu tentu di Cut Nyadin. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menata kawasan itu menjadi salah satu mungkin tujuan wisata ya, terus menggerakkan ekonomi yang pro rakyat, tapi juga menjaga fasilitas umum dan jadi gini Bang, semangat itu lebih pada penataan, bukan kepada pemerintah mencari retribusi di situ. Bukan itu sebenarnya semangat. Semangat kita itu. Walaupun mohon maaf, dari beberapa pengelola yang lama itu mendapatkan keuntungan luar biasa menurut saya. Ya makanya mungkin belakangan ya kayak video yang Abang lihat itu, dan itu bukan sekali 2 kali Bang, beberapa kali ketika kita mulai mengasihkan surat pendataan saja, pendaftaran saja, itu kita sudah dihadang dan surat tim itu dikoyak-koyak. Oh ya? Iya, itu memang ya mungkin mereka beranggapan bahwa apa namanya kita menghilangkan rezeki mereka, tapi sebagian besar pedagang malah bersyukur Pak. Kita tata ini, dia bilang Pak kalau gini kan kita legal. Betul. Nah mereka nggak tahu gitu bahwa selama ini dia kira mungkin dengan kutipan itu uang sampahnya juga dikutip sampai ke pemerintah. Gitu. Guys, di belakang lagi bikin blender. Buat minuman guys. Minuman Bang Eka guys. Pertama kali memang ada pedagang di situ tuh kita tahu lah siapa pemain dalam kata itu. Ini kalau didiamkan pasti rame, dalam arti kata banyak dan oknum itu tertentu itu kenyang gitu kan. Dan pemerintah hanya melihat saja gitu. Itu tadi terjadi pembiaran gitu ya. Nah kita memang bagus apa yang dia lakukan oleh pemerintah kota khususnya di Perinda untuk menata. Nah kalau bisa tadi itu gini ya, mungkin ada sesuatu kalau memang tadi yang mau legal dibikinlah semacam gapura, ya kan, tempat wisata kuliner atau malam, dibikin pos-posnya aja, misalnya ini pos minuman, ini pos makanan, ini pos apa gitu. Jadi mereka jalan di situ tuh, oh ini minuman, di sini makanan, itu mungkin lebih banyak orang jalan gitu ya, menurut saya sih. Tapi nggak tahu itu nanti tergantung para pedagang ya. Tapi emang terus terang di situ saya cari-cari bakpao, nggak ada orang jual bakpao. Bakpaunya sudah kita lepas guys. Karena kesibukan kita nih. Tadinya kita memang mau di situ, cuman karena
apa namanya, berjualan bakpao juga di situ karena dapat dengan nomor apa namanya informasi harga 600-700 ribu. Tambah uang pendaftaran 200.000. Oh ya? Iya bang, uang pendaftaran ada. Jadi uang di situ tuh sekali kutipan bulanannya uang pendaftaran 200, bulanannya belum uang sampahnya, belum uang listriknya lagi, belum uang penitipannya guys. Memang ajab di situ. Hampir 1,5 juta kalau yang dapat informasi ke saya itu seperti itu, 2 juta malah. Ya terkadang memang ada yang dapat jualan di situ keuntungannya besar, kadang ya sepi. Ya kan, itu tergantung masyarakat lagi atau yang menikmati kuliner itu yang mau apa yang mau dimakannya di sana kan, atau malah yang tadinya di taman itu tidak ada tempat jualan sekarang malah ramai untuk buat penyanyi-nyanyi, ya habislah tanaman kita di situ. Iya kan? Emang agak banyak PR gitu. ada agak banyak PR lah gitu. Banyak PR, betul. Karena Zulhelmi Arifin ini sangat berapa kali saya WA dia nih. Bahkan saya minta WA ke Pak Wali kalau bisa ditutup permanen aja atau direlokasikan aja, lebih bagus. Ya, tapi memang ada keuntungan di situ. Tidak ada lagi balapan-balapan liar. Ya betul. Ya kan, itu Ya. memang saya Dulu kan sangat sering ya. setuju. Dulu Ada sering. balapan liar juga, dan khususnya dekat Bank Indonesia itu kalau malam tuh banyak orang pacaran di situ. Iya kan? Apalagi yang dekat dinas kehutanan di situ. Iya, Mau masuk dinas kehutanan, di sebelahnya kantor wali kota itu banyak juga orang pacaran. Tapi dengan adanya memang rame. Cuman ya kalau dikelola dengan baik, tadi distribusinya jelas, legal, sah-sah saja. Ya kan? Mungkin terakhir ada yang bisa disampaikan kepada khususnya di pedagang Cok Nyadin. Ya. Pertama kami ingin sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua, khususnya mungkin para seluruh tim relokasi, tim penataan PKL ini yang bekerja, yang menurut saya luar biasa ya beberapa hari terakhir ini. Kedua, untuk seluruh para pedagang yang berada di area Cok Nyadin, kami ingin sampaikan bahwa hanya ada satu pengelolaan dari pemerintah kota. Jadi tidak ada lagi pengelolaan mengatasnamakan ormas, mengatasnamakan lembaga apapun ya, kecuali dari pemerintah kota Pekanbaru. Atau mungkin nanti yang bekerja sama dengan pemerintah kota Pekanbaru. Jadi nanti itu yang menjadi pengelola di kawasan area street food ya, atau kuliner area Jalan Cok Nyadin. Kemudian terkait dengan nanti pembiayaan bang, ya tadi yang Abang sampaikan tadi masalah pembiayaan seperti apa ya, kami sampaikan bahwa nanti pembiayaannya kami pastikan di bawah ya, ini di bawah yang pernah dipungut oleh pengelola-pengelola sebelumnya. Dan insya Allah dalam minggu depan kami sudah rapatkan itu ya, berturut-turut. Kami rapat kemarin, kita rapat masalah penataannya, tadi rapat masalah pengelolaan dan besaran tarifnya. Tapi tentunya nanti mungkin disampaikan resmi oleh Pak Wali atau Pak Seda atau paling tidak ketua tim lah. Ya, Pak Asin 1 nanti yang akan menyampaikan seperti apa, berapa besarannya. Cuman yang dapat kami sampaikan di sini bahwa angkanya lebih rendah daripada jauh di bawah daripada yang tadi kita sampaikan Pak. Oke. Ya, jadi nanti akan ada beberapa skema-skema dan juga seluruhnya masuk di situ. Jadi di komponennya ada retribusi tempat usaha, retribusi sampah, terus nanti ada biaya listrik ya, sama mungkin nanti kalau kita kerjasama dengan pihak lain ya tentu ada nanti biaya pengelolaan ya untuk pihak lain. Nah itu terakhir. Tetap semangat ya, tetap semangat, dan kita semakin hari insya Allah nanti kita juga akan kembangkan kawasan tadi seperti yang Abang sampaikan tadi bang. Jadi nanti harapan kita setelah nanti dikelola dengan baik, tentu tidak hanya itu yang menjadi masalah ini kan, kayak toilet bang, toilet portable mungkin nanti kita harus sediakan ya, sama trotoar-trotoar yang rusak-rusak nanti kita mesti perbaiki. Yang kayak begitu, lampu-lampu yang kurang. Sebelum saya lupa, saya juga terima kasih kepada Kepala PLN UP3. Jadi ketika diklaim oleh salah satu pengelola SPLU itu bang, SPLU itu bahwa Kepala PLN sampaikan bahwa itu bukan punya orang per orang. Oke. SPLU itu adalah
propertinya milik PLN, ya kan? Dan mereka sampaikan kemarin berapapun kebutuhan listrik untuk PKL ini kami akan supply, Pak. Kami kemarin sampaikan butuh 20 titik. Terakhir saya cek kemarin sudah dipasang 19, Pak. Jadi tinggal satu lagi. So, insya Allah kawasan itu kita akan tata, kita akan buat bagus dan juga nyaman. Ya. Oke, kita berharap ketika nanti adanya distribusi resmi oleh pemerintah, kalau bisa nih langsung masuk ke bank aja, ya kan? Betul. Mereka yang sudah mendaftar, mereka langsung nyetor aja ke bank dan menunjukkan bukti bahwasanya mereka sudah membayar. Dari situ kita bisa menepis ketika kalau ada oknum-oknum yang mengaku tadi itu, ya itu semua masuk, itu menjadikan masuk apa namanya, memasuki PAD untuk pemerintah kota kita sendiri. Baik. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zulhelmi Arifin. Nggak salah lagi guys, atau lebih sering dipanggil Ami. Kita akan jumpa di sisi berikutnya. Saya Eka Saputra, menundur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.